Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radina Nantian Nafla, saya dari kelas IT 105 dari Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan Visual Basic. Baik, langsung saja saya mulai ke videonya. Jadi di sini saya punya sebuah PowerPoint tentang kalkulator sederhana. Jadi di sini ada nama-nama anggotanya. Nah, jadi untuk materi yang akan saya jelaskan ada 3 materi. Yang pertama ada dasar teori yang menjelaskan mengenai definisi dan juga fitur yang digunakan pada program. Yang kedua, codingan program yang menyebutkan mengenai codingan apa saja yang ada pada program kalkulator tersebut. Dan yang ketiga, menampilkan hasil program dari kalkulator sederhana. Ini contoh kalkulator yang kita buat seperti ini tampilannya nanti, atau hasil dari outputannya seperti ini. Yang pertama kita masuk ke materi pertama yaitu dasar teori. Jadi yang pertama itu ada menu button. Nih. Jadi menu button atau fitur button itu berperan untuk melakukan tindakan atau klik ketika nantinya diakses. Yang kedua ada fitur text box. Nih. Jadi fitur text box ini berfungsi untuk menampilkan karakter ataupun variabel yang ada isi ataupun value ke dalam kolom text input. Terus selanjutnya ada fitur text. Jadi seperti ini. Jadi fitur teks ini berfungsi untuk membuat ataupun melampirkan teks sesuai dengan program yang dibuat. Fitur teks ini. Lalu selanjutnya ada fitur desain. Yang seperti ini. Jadi fitur desain ini bertujuan untuk memudahkan pengguna ketika ingin memasukkan codingan nantinya. Menu desain seperti ini. Lalu ada switch case. Apa sih switch case itu? Jadi switch case merupakan struktur kontrol di dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode berdasarkan nilai yang sesuai dengan suatu ekspresi. Saat ekspresi cocok, di mana pada saat ekspresi cocok dengan nilai tertentu, maka blok kode yang sesuai akan dieksekusi. Itu switch case. Lalu, fungsi dari switch case. Fungsi dari switch case itu apa saja sih? Jadi yang pertama, memilih jalur eksekusi. Yang kedua, menggantikan pernyataan if-else secara berturut-turut. Yang ketiga, meningkatkan keterbacaan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kode. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu codingan fitur. Nah, jadi seperti ini ketika nanti kita memulai programnya. Yang pertama, kita masuk ke form kalkulator. Jadi klik 2 kali pada form kalkulator, lalu masukkan codingan seperti berikut. Jadi kita ketikkan desimal bilangan 1 dan desimal bilangan 2. Jadi nanti ada 2 bilangan yang akan dijumlahkan itu dalam operasi. Bilangan 1 nanti dari bilangan 2 kita masukkan int OPR dan juga boolean OPR selesai sama dengan false. Ikutin langkah-langkah seperti berikut untuk di step pertama. Lalu untuk di text box pertama. Pada text box yang pertama, kita atur terlebih dahulu di menu desain dan juga teks seperti berikut. Namanya text di display, teksnya 0. Kita atur untuk teks lainnya menjadi right. Font size-nya kita atur jadi 20. Lalu untuk text box 2, kita hanya mengatur namanya pada menu desain seperti ini. Untuk name text di display 2. Lalu untuk di button angka 1 bisa dilihat seperti ini.
Kita atur terlebih dahulu untuk di button angka 1 di menu desain dan juga teks seperti berikut. Untuk name-nya kita kasih BTN1, teksnya angka 1. Selanjutnya masukkan codingan seperti berikut. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai ke angka 9, karena kalkulator itu dari angka 1 sampai 9. Lakukan hal yang sama seperti berikut. Untuk di button angka 2, ini button angka 3, button angka 4, button angka 5, button angka 6, 7, 8, dan 9 itu sama ya codingannya seperti ini. Lalu untuk di button angka 0 nih agak beda nih. Untuk di button angka 0 kita atur terlebih dahulu di menu desain dan teks seperti berikut. Dan masukkan codingan seperti ini. Oke. Lalu untuk di button clear atau button C kita sebutnya, kita atur dulu untuk di menu desain dan juga teksnya seperti ini. Namanya BTN clear, teksnya C, dan masukkan codingan seperti berikut. Seperti ini ya. Lalu untuk di button kali, ya, di button kali kita atur dulu di menu desain dan juga teks seperti ini. Untuk di nama seperti BTN kali, teksnya kali, dan masukkan codingan seperti ini. Bilangan 1 sama dengan convert to decimal, dalam kurung teks di display teks, lalu teks di display 2, dot text sama dengan kali, nah masukkan kalinya di sini, dan teks di display dot text sama dengan, nah ini harus dispasi ya, kalau nggak dispasi nanti nggak muncul. Lalu ada OPR sama dengan 1, OPR selesai sama dengan true. Ini sama untuk di button tambah, kurang, dan bagi itu sama. Hanya yang diganti itu yang ini. Untuk di buttonnya. Untuk di teks di display 2 dot text-nya diganti dan OPR-nya jadi angka 1, 2, dan 3 sampai angka 4. Ini angka 1 BTN kali, untuk BTN bagi kita hanya perlu ganti simbolnya saja dan juga OPR-nya. Untuk nanti di switch case-nya. Nah, ini untuk tambah. Jangan lupa diganti terlebih dahulu di menu desain dan juga teksnya sebelum ke codingannya. Dan ini yang kurang. Jika sudah, kita masuk ke button hasil. Pada button hasil, kita atur seperti biasa, terlebih dahulu di menu desain dan juga teksnya seperti ini. Nama BTN hasil, teksnya sama dengan, selanjutnya masukkan codingan seperti berikut. Nih, yang pertama kita pakai if ya, pernyataan if. If dalam kurung OPR selesai sama dengan true, bilangan 2 sama dengan convert to decimal, dalam kurung text di display.text. Nah, ini kita masukkan pernyataan switch. Switch dalam kurung OPR. Nah, kita masukkan case satunya yang untuk di OPR 1 tadi. Untuk di OPR 1 kan kali ya. Nah, kita seperti ini. Case 1 sama dengan text di display.text sama dengan convert to string. Dalam kurung bilangan 1 dikali bilangan 2. Dan jangan lupa diakhiri dengan break. Lalu case 2, text di display.text sama dengan convert to string. Dalam kurung bilangan 1 dibagi bilangan 2 dan jangan lupa diikuti break. Dan lakukan hal yang sama sampai ke case 4. Lalu selanjutnya diakhiri dengan OPR selesai sama dengan false. Diakhiri seperti itu. Jika sudah, lalu jika periksa dulu ya, apakah codingannya sudah sesuai apa belum. Jika dirasa sudah, bisa diklik start ataupun run. Dan akan ditampilkan hasil seperti ini. Untuk di hasil program berkalian, misalnya 250 dikali 100, maka mendapatkan hasil 2500. Lalu untuk hasil penjumlahan, misalnya 350.000 ditambah 15.000 sama dengan 365.000. Lalu untuk di program pembagian, misalnya 45 dibagi 5 sama dengan 9. Dan terakhir untuk di program pengurangan.
Misalnya 834 dikurang 100, maka mendapatkan hasil 734. Oke, untuk program kalkulator sudah selesai. Segitu saja dari saya. Penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.